Akhirnya Pak Sapri tobat. Oke, seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, timnas U19 kita berhasil membantai Timor Leste 6-2 dan lolos ke semifinal Piala AFF U19. Tapi di video kali ini gue pengen ngebahas permainan timnas kita. Kita lihat dari startingnya dulu ya. Akhirnya Pak Indra Sapri tobat juga ya. Akhirnya ada rotasi nih. Tapi Indra Sapri tadi sempat ngomong sih, intinya dia lagi mencari tim terbaik lah yang dilihat dari fase grup ini untuk bermain di semifinal nanti. Di laga ini pakai dua striker ya mulainya, ada Jens Raven dan juga Ragil di depan. Di lini tengah ini ada Kaviator dan juga Welber yang akhirnya bermain sebagai starter. Vigo Dennis tetap bermain dan mencetak gol indah ya kan. Ya di belakang ada Rizgar, ada juga Alexandro Felix Camuro dan juga Sultan Zaki. Di laga kali ini timnas U19 mulai banyak main dari tengah ya, nggak cuma dari sayap, karena di pertandingan sebelumnya benar-benar mainnya semuanya dialin dari sayap ngandelin cutback, tapi kali ini banyak juga sih main dari tengah. Dan dari 6 gol hanya 2 yang set piece, sisanya dari open play. Kaviator Rizky menjadi pemain yang menurut gue sangat-sangat penting untuk timnas U19, cetak 3 assist 1 gol, golnya indah juga. Dan permainan timnas kita jauh lebih bagus, lebih kolektif, lebih enak ditonton dan nggak terlalu membosankan. Starting ini udah cakep sih, mungkin aja bisa dicoba duet Jens Raven dan juga Arkan Kakak langsung main dari babak pertama di pertandingan berikutnya. Dan juga Donitri mungkin bisa main biar lebih cakep lagi aja. Cuma mereka main di babak kedua tuh emang yang parah, karena itu lebih banyak skill individu itu. Mulai dari menit ke 50 sampai berakhir pertandingan itu mereka mainnya itu main individu tuh. Jarang sekali mereka main itu untuk main tim itu. Ya, setelah tampil apik semalam mencetak 2 gol dan 3 assist lawan Timor Leste. Ingat ya, 2 gol 3 assist, artinya ada 5 kontribusi terhadap 5 gol yang tercipta. Dan ini dia Jens Raven atau Jens Raven. Ini adalah pemain pilihan Sintayong. Kalau ingat kan waktu itu pas Sintayong lagi ngemantau Rafael Strike, dia juga ngemantau si Jens Raven ini. Dan itu hasilnya dia diajak ke timnas Indonesia dan diproses naturalisasinya, dan udah sumpah juga, udah jadi WNI dan udah main, tapi baru di timnas U19. Belum pernah main di senior sama sekali. Dan kali ini gue mau ngebahas apakah Jens Raven ini bisa main di senior, apakah cocok. Kalau menurut gue ya, gue pribadi nih, ini kan Jens Raven udah cetak 2 gol dan 3 assist. Ini menunjukkan bahwa dia tuh bukan pencetak gol doang, tapi dia pemain yang juga punya insting untuk memberikan assist ya. Dan ini juga membuktikan bahwa pilihan Sintayong nggak salah, oke? Nah, semoga dia ini bisa dibawa ke timnas senior gitu, supaya kita punya amunisi baru di timnas senior. Tidak hanya Rafael Strike dan Ramadan Sananta, ada tambahan Jens Raven karena dia bagus ini. Indonesia mudah membantai Timor Leste semalam dengan jaringan 6-2. Jom aku cerita sikit pasal Indonesia Under 19. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, please tekan dulu butang follow. Dah follow, mantap cuy. So, pada awalnya Timor Leste berjaya menyamakan kedudukan satu sama menerusi sepakan penalti. Tapi lepas tu Indonesia langsung tak bagi can, langsung tak bagi peluang, sampailah skor berakhir dengan 6-1 dan hujung-hujung tu Timor Leste dapat gol sagu hati, jadilah 6-2. Dalam masa yang sama juga Malaysia mudah melautkan Singapura Under 19. Hari tu dia orang buat lauk nasi ayam gitu. So Malaysia pun sekarang juara dalam grup. So kalau korang tengok dekat sini, atas kali tu Indonesia tau. Indonesia leading dengan 9 mata. Okey, lepas tu grup B dengan grup C ni tak habis lagi. Kita masih ada baki 6 mata. Malaysia masih lagi boleh jatuh ke tangga kedua kalau kalah dengan Thailand. So adakah Indonesia Under 19 akan berjumpa dengan Malaysia Under 19 dekat semi-final? Bisa saja Indonesia ketemu dengan Malaysia. Nah, kalau sampai ketemu habis kau Malaysia. Habis. Pasti Indonesia akan kasih hancur Malaysia. Nanti kita lihat komentarnya netizen Malaysia itu seperti apa nanti. Breaking news guys, good news. Welber Jardim baik-baik aja dan siap main di semifinal. Ini dia videonya. Sobat Garuda, saya baik-baik saja. Mantap. Semifinal. Ya, setelah kemarin bikin heboh guys, Welber Jardim bikin kita deg-degan karena setelah pertandingan dia harus menggunakan kursi roda dan terlihat cedera parah. Alhamdulillah sore ini udah ikut latihan dan di video barusan dia bilang baik-baik aja. Jadi ya semoga dia baik-baik betul supaya nanti dia bisa bermain di semifinal nanti.
Jens Raven nggak cuma ngegolin, ternyata juga ngasih assist. Dia luar biasa. Nggak cuma pinter bikin gol, tapi dia juga nggak egois, ngasih assist dan yang lain mencetak gol. Itu luar biasa. 2 gol, 1 assist, luar biasa ya. Kemarin juga sebelumnya juga nyetak gol. Sudah nggak sabar kita tunggu Jens Raven untuk masuk skuad senior ya. Semoga Sintayong melirik Jens Raven untuk berduet dengan Rafael Strijk dan Sananta dan Ragnar ya. Sangat dirindukan di timnas senior. Ya, sangat-sangat dirindukan, sangat-sangat dinanti dan ditunggu juga. Semoga dia dipanggil ke timnas senior nanti. Welber Jardim siap main di semifinal. Oke guys, di laga kemarin waktu lawan Timor Leste, Welber Jardim ini mengalami cedera seperti tarik ya di babak kedua, dan kita takutnya dia cedera lutut, takutnya ngarah ke ACL lah, MCL, PCL dan lain-lain. Seperti yang kita lihat tadi, beritanya adalah Welber Jardim meninggalkan stadion pakai kursi roda, spekulasinya udah macem-macem, dan tentunya bakal jadi kerugian yang sangat besar untuk timnas U19 bila Welber Jardim nggak bisa main di semifinal nanti. Kalau sobat Nah, Roda, tapi nih, baik-baik saja. Ayo semifinal. jadi gimana? Setelah melihat video tersebut, berarti harusnya Welber Jardim aman lah ya untuk bermain di semifinal nanti. Oke, jadi dengan hampir dipastikannya Welber Jardim akan bermain di semifinal nanti, tentunya akan jadi suntikan moral, suntikan tenaga, suntikan semangat untuk timnas U19 kita di semifinal nanti. Apalagi Ya sebenarnya waktu Indonesia sudah unggul 6-2 atau 6-1 ya tarik, sudah keluar pemain-pemain inti supaya kasih kesempatan untuk pemain-pemain cadangan yang belum bermain gitu. Sebenarnya begitu, tapi ya mungkin ada strategi lain dari Indra Safri mungkin. kita akan melawan negeri tetangga nih ya, rival kita banget antara Malaysia ataupun Thailand. Oke, jadi kita dukung aja. Semoga timnas U19 kita bisa memberikan yang terbaik. Syukur-syukur bisa sampai final dan juara. Yuk kita komen. Ya, semoga juara. Semoga permainannya juga terus berkembang nanti di semifinal, lebih baik lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Coach Indra, kedepannya lu harus lebih peka lagi. Ya ini akibatnya kalau lu sebagai pelatih kurang melihat kondisi di lapangan. Udah jelas-jelas skor tuh udah menang ya, udah menang banyak 6-2, tapi nggak melakukan rotasi pemain. Ya oke lah, kemarin kita protes Welber Jardim nggak dimainin. Tapi ya kalau udah menang bolehlah lu tarik, kan lu mau main ke semifinal kan. Betul. Ya akibat keputusan telat yang dilakukan oleh Coach Indra Safri, akhirnya Welber Jardim resmi cedera lutut. Dan untuk kondisinya saat ini belum bisa dipastikan separah apa, tapi kemungkinan dia bakal absen dari laga semifinal untuk tanggal 27 Juli nanti. Ya kalau menurut gua sih ketika kondisi tim udah menang, lo harus mikir ya next pertandingan harus seperti apa. Lo harus simpen lah pemain-pemain kunci atau kasih kesempatan ke pemain yang belum pernah main. Jadi buat nextnya Coach Indra Safri harus lebih peka lagi terhadap pergantian pemain, terhadap game plan taktik, semuanya harus lebih peka lagi. Mungkin dia punya strategi tersendiri, makanya Welber ini dipaksakan terus gitu. Ya mungkin saja, ini kan kita berandai-andai. Hari ini Coach Indra Safri sudah tidak bebal, berani memainkan Jens Raven dan Welber Jardim dari menit awal, bahkan pakai formasi baru. Ya di pertandingan kali ini melawan Timor Leste, Coach Indra Safri berani coba eksperimen. Kayaknya dia dengerin kata-kata netizen ya. Jadi pertandingan kali ini formasinya 3-5-2 dan memainkan Raven dan Ragil di depan. Dan Caviatur juga akhirnya dikasih kesempatan buat main dari menit awal. Kepercayaan yang diberikan Coach Indra Safri ke Jens Raven langsung dibalas tuntas. 2 gol di babak pertama langsung dihadiahkan oleh Jens Raven untuk Coach Indra Safri. Bahkan gak cuma itu, sosok Caviatur yang 2 pertandingan sebelumnya ditaruh di bench akhirnya kasih pembuktian. Kaki kirinya benar-benar gokil. Lu kalau lihat assist gol kedua buat si Jens Raven itu, wah kelas. Pemain kayak gini dicadangin 2 match sebelumnya. Dan kemudian Kadek Arel nih, wah selain jadi kapten dia jadi sosok back yang tangguh dan bisa cetak gol juga, bisa kasih build up. Luar biasa nih back Bali, kayaknya lagi keren-keren. Kemarin di U16 ada Putu Panji, sekarang ada Kadek Arel di U19. Gak ketinggalan juga nih si Arkan Kakak alias El Terminator cetak gol juga. Gol Arkan Kakak dicetak karena
Ketidakegoisan Jens Raven yang harusnya dia bisa hat-trick tapi dia kasih bola ke Arkan Kakak biar Arkan Kakak bisa dapat kepercayaan diri. Ini kredit bagus banget buat Jens Raven ya, dia gak mau egois. Dan gol ke-6 ditutup oleh tendangan spektakuler dari Caviatur. Nih gokil nih Caviatur, dan dia juga sekaligus jadi man of the match di pertandingan kali ini. So dengan hasil skor 6-2, timnas Indonesia berhasil memuncaki klasemen grup A. Dengan hasil ini Indonesia bisa melaju ke babak semifinal dan akan kemungkinan bertemu dengan timnas Malaysia U19. Kalau Ini yang berat nanti nih, lawan Malaysia atau lawan Thailand ini. Ini paling berat sudah. Ujian sesungguhnya ini ada di semifinal ini. Indonesia sudah menyelesaikan seluruh pertandingan di grup A, 3 kali main dan 3 kali menang. Terakhir barusan Indonesia mengalahkan Timur Leste dengan telak 6-2 setelah unggul 3-1 di babak pertama. Hasil yang positif ya dilakukan oleh Garuda Muda dan Coach Indra Safri. Kali ini mengubah permainan di starting 11 timnas U19 kita di Piala AFF atau Asian Cup U19 ini. Di belakang memang masih ada penjaga gawang tentunya dengan Ikram, tapi di belakang pergantian Buffon tidak ada di sana. Kita lihat ada. Tapi dengan Timor Leste cetak 2 gol itu, saya pikir pertahanan Indonesia itu perlu dibenahi lagi begitu. Kenapa sampai cetak 2 gol? Padahal kalau kita lihat serangan-serangan mereka ini tidak terlalu berarti untuk pertahanan Indonesia. Tapi kalau sampai mereka cetak gol itu kan sesuatu sekali. Ada apa sebenarnya dengan pertahanan Indonesia? Ya bapuk sekali kan kalau sampai mereka cetak 2 gol. Nah itu karena lawan Timor Leste. Kalau misalkan lawannya itu sekelas Thailand atau Australia, saya pikir dengan cara bermain seperti tadi malam melawan Timor Leste ya mungkin bisa jadi 6-6 atau 6-5 mungkin itu. Indra Syafri apresiasi sikap tidak egois Jens Raven. Settingnya kita untuk Jen tampil di tim nasional 20. Mari kita dengar ini. Kita betul-betul akan memberikan kesempatan dia secara bertahap. Dari awal kita berbicara dengan Jen. Pertama alasannya karena dia perlu adaptasi. Oh ya. Di pertandingan pertama kita kasih dia lebih kurang 15 atau 20 menit. Setelah itu kemarin kita kasih 45 menit dan hari ini dia bermain penuh. Ada hal progres positif yang dilihatkan oleh Jen, termasuk tadi yang disampaikan dia ada egois, mungkin saya setuju, dan juga dia bikin gol pertama di tim nasional juga karena ada egoisnya Afrizan dan dia kasih gol. Dan ya, saya pikir Indra Syafri punya strategi sendiri untuk menangani timnas U19 kali ini ya, supaya bisa sampai ke semifinal dan ya semoga bisa tembus ke final dan menjuarai Piala AFF U19 ini. Karena setiap pelatih punya karakteristik masing-masing, dia yang paling tahu pemain itu seperti apa, dan di sini dia sudah klarifikasi di media bahwa Jens Raven ini dikasih kesempatan pertama main sekitar 15-20 menit supaya dia bisa adaptasi, dan hasilnya itu memang ya terbukti. Dia di pertandingan kemarin lawan Timor Leste dia berhasil cetak 2 gol dan 2 assist kalau tidak salah, dan itu ya progres yang cukup positif. Sebenarnya dia bisa hat-trick tapi dia kasih ke Arkan Kakak. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.